Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Saya dengan Katri Anggraini, dosen Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang pada kesempatan ini akan membawakan mata kuliah Manajemen Perkantoran. Pembahasannya akan meliputi beberapa hal, yaitu pertama, pengertian pekerjaan kantor, yang kedua, ciri-ciri pekerjaan kantor, yang ketiga, peranan pekerjaan kantor, keempat, fungsi pekerjaan kantor, dan kelima, fungsi perincian pekerjaan kantor. Program ini akan tersaji dalam 30 menit ke depan, jadi tetap ikuti program ini, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai personel kantor. Merupakan unsur manajemen kantor yang sangat penting diperhatikan. Karena tanpa adanya personel dalam kantor, maka unsur yang lainnya tidak akan berarti apa-apa. Dan sekaligus kantor tidak ada kegiatan. Personil kantor adalah orang-orang atau karyawan yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi pemerintahan atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Setiap personal kantor perlu memenuhi syarat-syarat sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaannya. Apa saja syarat-syarat personil dari kantor? Pertama, syarat pengetahuan. Personil kantor harus dapat melakukan penggolongan atau klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Ia perlu menguasai matematika sederhana, tata bahasa Indonesia, dan sebaiknya pula bahasa Inggris secukupnya. Syarat pengetahuan ini antara lain dapat dijamin, meskipun tidak selalu oleh bekal pendidikan yang telah dicapai oleh personil yang bersangkutan. Misalnya SLTP, SMA, SMK, diploma, atau sarjana. Kedua, syarat keterampilan. Sekurang-kurangnya, personil kantor ini harus dapat membaca dan menulis dengan cukup baik. Keterampilan dasar lain yang umumnya dituntut juga adalah mengetik. Dengan berkembangnya teknologi, kemampuan menggunakan aplikasi komputer juga semakin banyak dituntut, khususnya aplikasi pengolah kata dan pengolah data. Selain itu, personil kantor perlu memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan secara cermat, teliti, dan berhasil sesuai dengan standar atau prosedur yang telah ditentukan dalam bidangnya. Ketiga, syarat kepribadian. Kepribadian setiap orang tentu saja unik dan berbeda-beda. Akan tetapi, ada unsur-unsur sikap yang umum yang idealnya dimiliki oleh personil kantor, yaitu pertama, loyalitas, yaitu kesetiaan terhadap organisasi dan pekerjaannya. Dapat menyimpan rahasia, terutama karena pekerjaannya banyak berkaitan dengan informasi-informasi penting dan rahasia perusahaan. Ketekunan dan kerajinan, kerapian. Untuk itu, pentingnya personil kantor maka akan diperoleh hasil yang maksimal, baik serta memuaskan bagi manajemen perkantoran dan para personil kantor di dalamnya instansi pemerintahan manapun. Tetapi apakah teman-teman memahami pekerjaan kantor dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ikutilah program ini hingga akhir. Kembali lagi bersama saya Katri Anggraini dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan pokok bahasan kali ini, yaitu pekerjaan kantor. Baiklah, kita mulai pembahasan dengan topik pekerjaan kantor. Suatu perusahaan akan melakukan pekerjaan kantor, baik itu pokok maupun penunjang, guna memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai visi misi bisnis. Untuk mencapai visi atau tujuan, suatu organisasi maupun perusahaan melakukan pekerjaan pokok dan penunjang.
Tugas penunjang seperti mencatat termasuk pekerjaan kantor. Tidak hanya itu saja, mengolah, menganalisa, dan melapor juga termasuk. Walau terkesan sebagai penunjang saja, pekerjaan kantoran sangat penting dilakukan. Tanpa adanya tugas pekerjaan perkantoran, pekerjaan pokok tidak bisa dilakukan dengan baik, sebab hasil pekerjaannya bisa menjadi landasan atas keputusan penting dalam mencapai visi. Banyaknya tugas kantor yang dilakukan dalam suatu organisasi maupun perusahaan itu berbeda-beda. Hal itu bergantung pada besarnya kapital dan kebutuhan organisasi maupun perusahaan tersebut. Umumnya, semakin besar kapital dan kebutuhan, maka akan semakin banyak tugasnya. Pekerjaan kantor adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti mencatat, mengolah, menganalisa, dan melapor tugas utama atau visi suatu organisasi maupun perusahaan, dan umumnya dilakukan di dalam ruangan. Pekerjaan perkantoran meliputi penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-warkat tertulis dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkaskan banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan-tindakan kontrol perkantoran. Di Indonesia, pekerjaan kantor sering disebut dengan pekerjaan tata usaha atau administrasi. Umumnya, pekerjaan kantor disebut juga clerical work, pekerjaan tulis atau paperwork, pekerjaan kertas. Menurut Delianji, menyatakan bahwa pekerjaan atau pelayanan perkantoran adalah segenap pekerjaan perkantoran yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sesuatu pekerjaan pokok. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pekerjaan kantor memiliki sifat untuk melayani tugas pokok kantor untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pekerjaan perkantoran menjadi lebih bersifat terbuka dan luas sehingga pekerjaan perkantoran juga dapat dilakukan di mana saja dalam suatu organisasi. Tidak terbatas di kantor, namun pula bisa juga di luar kantor itu sendiri. Ketiga, pekerjaan perkantoran merembes pada semua lini perkantoran. Mau tidak mau, semua pihak, baik dari pimpinan hingga karyawan, paling bawah ikut mengerjakan pekerjaan kantor. Ada 3 pokok peranan pekerjaan kantor, yaitu yang pertama, melayani pelaksanaan pekerjaan operasional guna membantu pelaksanaan pekerjaan pokok untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau membuat tindakan yang tepat. Yang ketiga, membantu melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi secara keseluruhan. Ruang lingkup pekerjaan kantor satu dengan yang lain bisa sangat berbeda. Hal ini berdasarkan pada kebutuhan dan kapital yang dimiliki oleh perusahaan maupun organisasi. Di samping itu, ruang lingkup juga didasarkan pada yang pertama, tingkat cakupan tugas pokok apakah luas atau sempit. Yang kedua, tingkat jangkauan perusahaan maupun organisasi. Yang ketiga, sifat atau jenis perusahaan maupun organisasi. 3 karakteristik pekerjaan kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat pelayanan, yaitu bahwa pekerjaan kantor melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang kedua, bersifat merembet ke segenap bagian dalam organisasi, yaitu pekerjaan kantor diperlukan di mana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. Yang ketiga, dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi dengan adanya pekerjaan kantor. Semua usaha dapat dicapai segala tempat dan tidak hanya terbatas dalam lingkungan
yang bersangkutan. Di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan memiliki beberapa kategori kegiatan kantor, yaitu yang pertama, pekerjaan ketatausahaan merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, seperti membuat surat, menerima telepon, penyimpanan surat masuk dan surat keluar, mengendalikan surat, dan pembuatan laporan. Yang kedua, pekerjaan non-ketatausahaan merupakan pekerjaan kantor yang tidak berhubungan dengan tulis-menulis, seperti menerima tamu, menerima telepon, pelayanan keamanan, dan pelayanan kebersihan. Pada dasarnya, jenis pekerjaan kantor sebagai berikut. Yang pertama, mencatat. Mencatat dalam hal ini umumnya dilakukan seperti membuat surat, mencatat berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan, dan membuat notula. Intinya, pekerjaan mencatat ini berwujud tulisan mengenai data-data yang dibutuhkan serta mempunyai arti, bisa disimpan dan dapat dikirim. Yang kedua, pengumpulan data. Jenis-jenis pekerjaan kantor berikutnya yaitu pengumpulan data, yakni kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala informasi agar bisa siap digunakan ketika diperlukan. Tugas pengumpulan data ini bisa juga disebut menghimpun, di mana keterangan yang tadinya berserakan di mana-mana atau belum menjadi siap tersedia. Yang ketiga, pengolahan. Pengolahan merupakan tugas kantor yang meliputi berbagai macam kegiatan, mengerjakan informasi yang ada, dengan maksud menyajikannya dalam bentuk yang lebih berguna. Jadi, laporan yang telah dicatat maupun data yang telah dikumpulkan nantinya akan diolah sedemikian rupa. Misalnya, untuk membuatkan laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, komunikasi. Melakukan komunikasi adalah tugas kantor yang penting bagi perusahaan. Baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara media, seperti kegiatan korespondensi, melakukan panggilan telepon, chatting, melakukan pengiriman email, faksimil, dan lain sebagainya untuk mengirimkan ide atau gagasan kepada pihak lain. Yang kelima, mengetik. Mengetik merupakan jenis pekerjaan kantor yang pada hakikatnya adalah tugas juru tulis. Adapun bahan yang diketik yaitu warkat seperti catatan neraca pembukuan, naskah-naskah perjanjian memo, surat, nota, dan berbagai laporan. Bagi pegawai tata usaha, kemampuan mengetik seperti ini menjadi syarat dasar untuk menjalankan tugas kantor. Yang keenam, surat menyurat. Surat menyurat termasuk tugas kantor yang bersifat ketatausahaan dan berhubungan dengan administratif. Tugas ini sangat penting karena setiap kantor umumnya akan menerima dan mengirim surat dengan jumlah yang tergantung besar kecilnya organisasi terkait. Biasanya semakin besar jangkauan kantor, maka akan membutuhkan lebih banyak surat yang harus ditangani. Yang ketujuh, pengiriman. Kegiatan pengiriman dalam hal ini dapat memperlancar komunikasi dengan pihak lain, seperti melakukan pengiriman email, surat, faksimil, dokumen, hingga barang tertentu dengan berbagai cara dan alat penunjang. Adapun tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedelapan, menyimpan. Perusahaan perlu menggandakan barang atau dokumen yang dikirim untuk disimpan setelah melakukan kegiatan pengiriman. Tugas menyimpan ini mencakup meletakkan informasi yang ada dengan menggunakan alat penyimpanan supaya aman, seperti menyimpan folder, informasi di komputer, menyimpan arsip, dan lain-lain. Yang kesembilan, menghitung. Berbicara mengenai tugas, menghitung pastinya akan berkaitan dengan angka.
Jenis-jenis pekerjaan kantor tersebut berhubungan dengan masalah uang di perusahaan. Sebab setiap kegiatan di suatu badan usaha pastinya memerlukan biaya. Beberapa contoh kegiatan menghitung di kantor antara lain menghitung belanja barang, menghitung belanja pegawai, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Setiap perusahaan umumnya memiliki tugas kantor yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing. Sehingga ada banyak sekali kategori pekerjaan kantor yang ada, baik itu yang bersifat ketatausahaan maupun bersifat non-ketatausahaan. Pekerjaan merupakan kegiatan yang berfungsi membantu kegiatan operasi atau tugas pokok organisasi. Menurut Geoffrey Mills dan Oliver Standingford, fungsi pekerjaan kantor ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima deskripsi. Yang kedua, mencatat deskripsi. Yang ketiga, mengolah deskripsi. Yang keempat, memberikan deskripsi. Dan yang kelima, melindungi harta kekayaan. Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, fungsi perincian pekerjaan kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima pesanan-pesanan, mengantarkan dan mengirimkannya kepada kapal. Yang kedua, membuat rekening. Yang ketiga, surat menyurat, mendikte, mengetik. Yang keempat, menyimpan warkat. Kelima, menyampaikan hutang dan mengumpulkan perhitungan-perhitungan yang belum terselesaikan. Keenam, mengurus, membagi-bagi, dan mengirimkan surat-surat. Ketujuh, pekerjaan, memperbanyak warkat dan membubuhkan alamat. Kedelapan, macam-macam pekerjaan seperti menelpon, menerima tamu, pekerjaan pesuruh. Yang kesembilan, tugas-tugas khusus dengan maksud tujuan menyederhanakan sistem, menghapuskan pekerjaan yang tidak perlu. Kesepuluh, membuat warkat-warkat mencatat data yang diinginkan. Teman-teman mahasiswa, setelah menyaksikan penjelasan mengenai pekerjaan kantor, saya ingin coba mengetahui sejauh mana teman-teman mahasiswa ini memahami materi dari pekerjaan kantor. Ada pertanyaan yang akan saya berikan untuk teman-teman mahasiswa, yaitu berikan bentuk contoh Anda menerapkan ketiga karakteristik pekerjaan kantor di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Saya tunggu jawabannya dari teman-teman ya. Tetap semangat. Teman-teman mahasiswa, demikian tadi materi terkait pekerjaan kantor sebagai pertemuan ke-8 dalam mata kuliah manajemen perkantoran. Kesimpulan dari pertemuan ini, pengertian bekerja secara harfiah adalah melaksanakan suatu kegiatan. Umumnya, pekerjaan kantor disebut juga dengan clerical work atau pekerjaan tertulis atau paperwork, pekerjaan kertas. Di Indonesia, pekerjaan kantor sering disebut dengan pekerjaan tata usaha atau administrasi. Namun, kegiatan yang dimaksud terfokus untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan mengikuti perencanaan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Pekerjaan kantor adalah mengatur dan mencatat kejadian-kejadian yang dijalankan sehingga menjadi keterangan yang berguna. Melaksanakannya dilakukan dengan menggunakan alat baik mesin-mesin maupun manual sehingga membantu mutu pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan menghemat biaya, tenaga, serta waktu. Oke teman-teman mahasiswa, kita sudah sampai di penghujung acara.
Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Saya, Katri Anggraini, undur diri. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih hebat. Vokasi bisa, vokasi hebat. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.